Selama Indonesia memegang presidensi G20, menurut G20pedia yang diterbitkan Kementerian Keuangan, setidaknya ada 20.000 delegasi dari negara G20 dan organisasi internasional datang ke Indonesia untuk pertemuan tingkat menteri, working dan engagement group hingga KTT G20 mendatang. 11 bulan terakhir, Airnav Indonesia sebagai satu-satunya navigator penerbangan di ruang udara Indonesia memonitor lalu lintas penerbangan internasional di Indonesia. Direktur Utama Airnav Polana Banguningsih Pramesti mengungkapkan terjadi peningkatan 60% penerbangan jelang KTT G20 Bali. Terutama banyak pesawat kepala negara yang akan masuk ke Bali ya, ke Bali. Nah, tentunya saat ini belum mendapatkan gambaran yang secara detail gitu. Apa aja pesawatnya, kapan mau datang. Namun sudah diperkirakan kira-kira ada 29 kepala negara lah yang akan datang. Dan mungkin juga ada sekitar 10 pimpinan organisasi internasional yang akan datang. Nah, tentunya ini semua tadi dikoordinir oleh Kemenko Marves. Kemudian untuk kedatangan pesawat itu kami berkoordinasi, nanti akan ada panitianya yang akan menginformasikan kepada kami pesawatnya kapan dan bagaimana, kapan, jam berapa, hari apa, dan siapa saja itu memang saat ini belum, karena masih ada di panitia. Jadi memang terus terang belum dapat diprediksi, tapi prediksinya kira-kira akan meningkat sebesar 70 sampai 100 flight ya. Kira-kira jadi 140 sampai 200 movement ya dalam rangka G20 KTT G20 di Bali tersebut. Karena tadi itu ada banyak pesawat negara, banyak ada juga yang menggunakan komersial. Di Tower Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta, saya bertemu dengan Deputi General Manager Perencanaan dan Evaluasi Operasi Airnav, Tori Triruknomo, menunjukkan 3 runway yang menjadi landasan pesawat delegasi di Bandara Soekarno-Hatta untuk keperluan G20, seperti dari negara Amerika Serikat, India, Australia, Arab Saudi, hingga Rusia, dan negara lainnya. Secara prinsip kami tidak menggunakan trik khusus karena memang itu adalah kerjaan sehari-hari. Akan tetapi dengan adanya kegiatan G20, kami lebih fokus karena akan menghandle tamu-tamu negara. Kemudian apabila dibutuhkan Bandara Soekarno-Hatta khususnya di apronnya untuk kontingensi, rencana kontingensi, kami siap. Karena dengan koordinasi dengan Angkasa Pura II, mereka sudah menyiapkan parking stand. Dan untuk terbang lintas, kami juga membuat prosedur-prosedur khusus karena memang ada prosedur khusus untuk penanganan VVIP. Jelang KTT G20, sebagian besar pesawat delegasi akan mendarat langsung di Bali. Namun beberapa pesawat hanya akan melintas di ruang udara Jakarta. Airnav memprediksikan jelang KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali November mendatang, setidaknya ada 70 hingga 100 extra flight yang nantinya akan tiba di Bali. Dan beberapa pesawat dari arah barat atau dari negara-negara Eropa akan melintas. Dan disinilah di Air Traffic Control di Jakarta ini yang akan memberikan informasi terkait dengan flight number ke wilayah Makassar dan nantinya akan diteruskan ke Bali. Dari Tower ATC, saya menuju ke Radar Operation Room atau ruang pengendalian penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Ini pesawat dari ketinggian 24.500 hingga 60.000 feet dapat dimonitor atau dideteksi dari ruangan ini oleh asisten dan prosedur controller. Nah, kalau misalnya tadi ada pada saat KTT G20 nanti ada beberapa pesawat yang melintas ruang udara Jakarta, maka dari ketinggian 10.000 feet sudah bisa diberikan informasinya dari asisten dan prosedur controller yang ada di Jakarta ke asisten dan prosedur controller yang ada di Makassar terkait dengan informasi flight number dan juga estimate flight atau estimate arrival. Pelaksana tugas manajer ACC 5 Hidayatur Rahman menjelaskan kepada saya, apabila ada pesawat yang akan mendarat di Bali dan melewati ruang udara Jakarta, ada beberapa kode yang akan disampaikan ke tim ruang udara Bali, yaitu Makassar. Pertama di sini ini hubungan dengan Singapura. Oke, Singapura. Kemudian bisa langsung ke sini, Mbak, ke Upper Jawa. Upper Jawa ini sebelah sana. Upper Jawa. Baru bisa langsung ke
dihubungkan ke Makassar. Informasinya yang diberikan ke Makassar apa saja, Pak? Informasinya kita sekarang sudah menggunakan digital ini, Mbak, namanya. Ini, iya, ini adalah Lion, nomor penerbangan 692. Kemudian ini adalah kode penerbangan mereka. Ini II adalah Jakarta, RR adalah Surabaya. Ini adalah ketinggiannya dan inilah perkiraan waktunya. Estimate-nya. Jadi yang diberikan adalah nomor penerbangan, kode penerbangan, ketinggian, sama estimate. Di ketinggian berapa informasi itu sudah bisa didapatkan dan sudah bisa diinformasikan? Di ketinggian berapapun sudah bisa. Berapa, Pak? Dari 10.000 juga sudah bisa. Oh, dari 10.000. Dia sudah bisa sampai di ketinggian akhir adalah di 35.000, 37.000 gitu. Jadi ketinggian berapapun kita sudah bisa monitor karena itu sudah tercover oleh radar. Kira-kira gitu. Terakhir, Pak, sebenarnya kalau di ruangan ini itu memonitor pesawat start dari ketinggian berapa, Pak? Kalau dari Take off. Oke. Kan kalau ATC itu ada batasan. Betul. Kalau dari sektor ini dari ketinggian 24.500 sampai dengan 60.000 feet. Ya, itu loh yang diterapkan. 1 bulan jelang G20 Bali Summit, persiapan terus dimatangkan dengan beberapa stakeholder seperti Kemenko Marves, Kemenlu, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan pihak terkait lainnya. Vina Nabilah, Yoga Aris Pratama, Jakarta.